Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmi Fadel Firdaus. Saya mahasiswa semester 1 dari jurusan Hubungan Masyarakat. Saya berada di kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sensasi dan persepsi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya adalah alat penginderaan. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita. Contohnya ketika kita merasakan makan coklat, sensasi ketika melihat warna-warna hijau atau warna-warna terang, terus sensasi ketika kita merasakan temperatur yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi yaitu yang pertama adalah kekuatan sinyal, yang kedua adalah sifat-sifat tugas atau pekerjaan, yang ketiga adalah harapan individu, yang keempat adalah konsekuensi-konsekuensi berupa penghargaan nilai hukuman, dan yang kelima adalah norma, standar, atau ukuran yang dikenakan oleh individu tersebut. Macam-macam sensasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sensasi normal, yaitu sensasi yang sudah biasa kita rasakan. Contohnya adalah sensasi kita makan coklat. Dari kecil sampai sekarang makan coklat ya sensasinya seperti itu, tidak pernah berubah. Yang kedua adalah sensasi murni. Sensasi murni ini adalah sensasi yang pertama kali kita rasakan atau yang sehingga menghasilkan reaksi yang murni. Contohnya adalah ketika orang yang tidak bisa mendengar tiba-tiba dia dikasih alat bantu pendengaran. Orang tersebut akan merasakan sensasi yang seperti seperti ini ya, mendengar itu. Jadi reaksinya murni karena dia pertama kali merasakan mendengarkan. Selanjutnya adalah persepsi. Menurut Muhyadi, persepsi adalah suatu proses mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan atau tangkapan inderanya agar mendapatkan makna dalam konteks lingkungannya. Perubahan persepsi itu dibagi menjadi 8, disebabkan oleh 8 hal. Yang pertama adalah halusinasi, yang kedua adalah ilusi, yang ketiga adalah depersonalisasi atau perasaan aneh tentang dirinya atau perasaannya, bahwa pribadinya sudah tidak seperti biasa lagi. Yang keempat adalah derealisasi atau perasaan aneh tentang lingkungannya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kelima adalah gangguan somatosensorik pada reaksi konversi. Yang keenam adalah gangguan psikofisiologi atau gejala gangguan pada bagian tubuh yang disebabkan oleh gangguan emosi. Yang ketujuh adalah agnosia. Yang kedelapan adalah ketidakmampuan untuk mengenal dan mengartikan pencerapan sebagai akibat kerusakan otak. Proses persepsi berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persepsi visual, yaitu persepsi yang telah diterima tetapi belum diproses dan masih ada di dalam otak. Yang kedua adalah persepsi individu, persepsi yang telah diterima dan sudah diproses dan telah dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketersediaan informasi sebelumnya. Yang kedua adalah kebutuhan. Seseorang akan lebih peka mencium bau masakan ketika lapar daripada orang lain yang baru saja makan. Yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Ketika seseorang memiliki pengalaman yang baik dengan bos, dia akan cenderung mempersepsikan bos itu sebagai orang baik, walaupun semua anak buahnya yang lain tidak senang dengan si bos. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah faktor psikologis dalam persepsi. Yang pertama adalah emosi. Emosi akan mempengaruhi seseorang dalam menerima dan mengolah informasi pada suatu saat, karena sebagian energi dan perhatiannya adalah emosi tersebut. Yang kedua adalah impresi. Stimulus yang salient atau menonjol akan lebih dahulu mempengaruhi persepsi seseorang. Yang ketiga adalah konteks. Konteks bisa secara sosial, budaya, atau lingkungan fisik. Konteks memberikan ground yang sangat menentukan bagaimana figur dipandang. Perbedaan sensasi dan persepsi. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkonotasi pada sebuah hubungan dengan perasaan,
tetapi bukan dengan emosi. Sedangkan persepsi lebih berhubungan dengan kognitif. Sensasi sering digunakan secara sinonim dengan kesan indrawi, sens datum, sensum, dan sensibilium. Jadi, proses sensasi dan persepsi itu berbeda. Dalam ungkapan lain disebut, sensasi ialah penerimaan stimulus lewat alat indera, sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Kesimpulannya adalah stimulus yang telah diterima oleh indera lah yang disebut dengan sensasi. Sensasi ialah perasaan yang sebenarnya pernah kita rasakan atau yang sering kita rasakan sebelumnya. Sensasi itu lalu dimasukkan ke dalam otak, lalu dimaknai oleh proses-proses yang mempengaruhi persepsi. Setelah itu dimaknai jadilah sebuah persepsi. Persepsi ialah proses pencairan informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan, sedangkan alat untuk memahaminya adalah kognisi atau kesadaran. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.